Halo, selamat pagi GP-GPIB. Kembali lagi di SBP Pondok Weekend pada hari ini 6 April 2024. Rekan-rekan, sebelum kita memulai baca renungan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang datang dari surga, kami mengucap syukur padamu pada hari ini Bapa. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan untuk melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami sepanjang kegiatan kami pada hari ini. Dalam namamu kami mengucap syukur, amin. Rekan-rekan, pembacaan SBP pada hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 46 sampai 47. Kita menyatakan, katanya kepada mereka, ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya, berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Judul SBP pada hari ini, mulai dari Yerusalem. Sahabat GP, kita pernah menceritakan hal-hal yang menyenangkan, cerita tentang makanan yang enak, film yang bagus. Cerita itu biasanya kita bagikan kepada orang-orang terdekat kita melalui berbagai cara seperti ngobrol dengan keluarga, sahabat, kolega, atau mengupload Instagram story, tweet Twitter, video TikTok, status WhatsApp. Kita cenderung berbagi hal-hal yang menyenangkan kepada orang-orang yang kita kenal atau orang-orang terdekat, karena kita mau mereka merasakan apa yang kita alami. Kita mau cerita yang menyenangkan itu bukan hanya untuk diketahui atau dirasakan diri sendiri. Ketika menjumpai para murid, Tuhan Yesus yang bangkit berkehendak supaya murid-muridnya memahami kebangkitannya sebagai penggenapan janji Tuhan Allah seperti yang tertulis dalam kitab suci. Ia menghendaki mereka meyakini serta mempercayai bahwa kebangkitan seluruh manusia memperoleh anugerah pengampunan dosa dari pertobatan, sehingga setiap orang yang percaya mendapatkan keselamatan di dalam Dia, Sang Mesias. Kemudian Tuhan Yesus mengutus para murid untuk bersaksi tentang Dia dengan menceritakan kebangkitannya dan bersaksi mulai dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung dunia. Dari lingkungan komunitas internalnya, orang-orang terdekatnya, ada yang di sekelilingnya sampai keluar secara eksternal. Sahabat GP, sebagai saksi kita diutus Tuhan Yesus untuk menceritakan tentang Dia melalui sikap dan perbuatan kita melalui dari lingkungan terdekat seperti keluarga, sektor pelayanan, kantor persekutuan gerakan pemuda. Kita menceritakan tentang Tuhan Yesus sebagai sikap dan perbuatan kita lakukan dengan cara kita saling mengampuni sesama, saling mendoakan mulai dari orang-orang terdekat kita, yaitu keluarga, sesama rekan GP, teman sektor, rekan kerja, bahkan keluar lingkungan internal kita, dalam keyakinan bahwa Tuhan Yesus memampukan kita dengan kuasa Roh Kudus. Jadi sedikit refleksi untuk SBP pada hari ini, dimana sahabat GP, dimana zaman media sosial saat ini kita anak-anak muda punya kecenderungan untuk meng-share apa saja yang kita alami, kejadian yang terjadi di depan mata kita. Ada film terbaru yang rilis, kemudian kita berencana untuk menonton bersama teman. Hal yang paling sering terjadi adalah memfoto tiket yang ada logo studio, lalu share di Instagram story, atau bahkan ketika ada restoran atau cafe yang sedang hype-hype-nya di kota kita masing-masing, langsung kita datang mengupload story dan berbagai versi. Ada yang foto, ada juga yang dalam istilah sekarang dalam bentuk video jedak-jeduk dengan caption dan hashtag berbagai macam yang kreatif. Fenomena seperti itu wajar karena kita sebagai anak muda cenderung ingin berbagi peristiwa dengan menguploadnya. Berarti kita memberikan suatu bukti kepada netizen atau followers kita bahwa bener loh, aku udah kesana, ini loh buktinya. Nah, secara otomatis orang-orang yang besar kita akan merespon, oh ini bentuk kafenya, oh ini tempatnya, oh itu di mana ya, dan sebagainya. Sahabat GP sekalian, bacaan pada hari ini merupakan bagian dari sebuah perikop yang berjudul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Perikop ini menegaskan bahwa Yesus pun setelah segala bentuk mukjizat yang sudah dibuatnya, para muridnya masih ada keraguan. Dia hadir di tengah-tengah murid sebagai bukti bahwa Dia sudah bangkit dan menang. Itu adalah Dia.
Yesus itu bukan hantu. Orang yang sama yang duduk bersama mereka dalam perjamuan terakhir makan roti dan minuman anggur. Yesus meyakinkan mereka bahwa kebangkitannya adalah sebagai bukti penggenapan janji Tuhan Allah seperti yang tertulis di kitab suci. Bisa kita baca di ayat 46, ia ingin para murid yakin dan percaya bahwa melalui kebangkitannya semua manusia memperoleh anugerah pengampunan dosa dan pertobatan. Di mana di ayat 47 Yesus ingin para murid memberitakan hal ke seluruh dunia, mulai dari Yerusalem. Kenapa Yerusalem? Karena di Yerusalem para murid untuk saat itu bertempat tinggal. Hal ingin menegaskan bahwa para muridnya Yesus memberitakan dari lingkungan terdekat mereka terlebih dahulu, lalu keluar sebagai saksi yang mempunyai bukti kuat untuk memberitakan kabar sukacita. Sahabat GP sekalian, Yesus mengingatkan kita untuk menjadi saksi tentang kebangkitannya melalui diri kita, yaitu melalui sikap dan perbuatan kita dari lingkungan terdekat-dekat seperti keluarga, lalu sektor pelayanan, persekutuan GP, atau ke tempat bersekolah atau berkuliah. Tempat ini tempat kita kerja dan lebih luas lagi. Kita dapat menceritakan tentang Tuhan Yesus melalui sikap dan perbuatan itu. Lingkungan kita akan menilai pribadi masing-masing dari semua yang kita kerjakan. Ketika kita memancarkan kasih dan sukacita, bahkan bukan hanya kepada umat Kristen, orang luar atau akan tahu, oh ternyata orang Kristen itu seperti ini, oh orang Kristen itu baik-baik penuh kasih, oh orang Kristen adalah pembawa sukacita. Sahabat GP, Tuhan Yesus telah bangkit dan itu adalah yang benar, ya dan benar, dan sudah ada tertulis di dalam nubuatan sejak dahulu. Apa yang harus kita ragukan lagi? Tugas kita sekarang adalah sebagai murid Kristus di zaman ini untuk memberitakan kepada dunia bahwa kita sudah memperoleh penebusan dosa melalui penebusannya di kayu salib dan kebangkitannya. Mari kita pancarkan sinar kita beritakan ke seluruh dunia siapa Yesus itu, sang pembawa sukacita melalui hidup kita ke dunia sebagai buktinya kabar keselamatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebelum menutup renungan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih buat hari ini Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian dari renungan Tuhan-Mu. Kiranya renungan ini bisa berjalan di dalam kehidupan kami masing-masing. Hanya padamu kami ucap syukur dan amin. Sampai ketemu kembali di SBP berikutnya. Halo Gapers, kalian tahu nggak kalau Sabda Bina Pemuda Digital bisa dengan mudah didapatkan dengan mendownload Google Books di Google Play untuk pengguna Android. Dan untuk kalian yang menggunakan iOS, bisa membuka Google Play di browser untuk membeli serta mendownload Google Books di App Store. Gampang banget kan caranya? Cus, langsung aja di-download ya!